3, 2, 1, let's go. Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kiko yang very okay. Welcome back semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbagus Indonesia. And today we have Twitter trends dari Bitcoin Magazine. Breaking, Hungary just debut a statue in honor of Bitcoin creator Satoshi Nakamoto. Ini ditunjukin ya guys ya di sini bahwa negara Hungaria membuat sebuah patung untuk ngomongnya ya Mam ya, untuk mengapresiasikan pembuat Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto. Ini kita bisa lihat nih guys, goalnya dari patung tersebut itu mengapresiasikan Satoshi Nakamoto supaya diingat orang lah. Supaya kreasinya bisa diingat orang. Sebelum kita ke artikelnya, kita lihat respon-respon komen-komennya di bawah tuh. Oke. Terus ada si Sangi Sagana ya gitulah. Yeah. Bilang bahwa Satoshi Nakamoto bisa jadi a person, orang, cowok, cewek, transgender atau grup. Jadinya menurut dia ini representasi patung tersebut tuh hanya namanya aja gitu, Satoshi Nakamoto, jadi nggak dispesifikasi kalau seandainya dia tuh cewek atau cowok atau transgender atau grup gitu guys. Iya, tapi balasannya pakai bahasa Latin, kita tidak mengerti. Oke, kita langsung lanjut yang di bawahnya sedikit-sedikit. Oke. Nah, ini Solar Loaf ini apa ini? Maksudnya apa nih Mam nih? Dia tuh lebih mengkritik pemerintah Hungaria sih mungkin, karena kan Hungaria itu kan negara kecil ya guys ya. Jadi mungkin ada rakyatnya yang mengeluh bilang autorian terus terlalu ekstremis kanan gitu, tapi menggunakan isu kripto untuk menghindari pelanggaran hak asasi lah. Dia sih gitu. Ya, tapi banyak juga di sini komennya yang benar-benar positif ya guys ya. Ada yang apresiasi banget gitu, kayak ngelihatnya wah ternyata Satoshi Nakamoto yang selama ini diragukan banyak pemerintah akhirnya perlahan udah mulai diakui ya. Pertanda kripto sudah menjadi standar yang baru ya dalam dunia perekonomian ya. Finansial, iya. Udah mau mulai jadi mainstream ya guys ya. Iya, kayak gitu. Nah, overall komen-komennya banyak apresiasinya. Langsung aja kita ke artikelnya. Let's go. Oke, let's go. Nah, kita bisa lihat nih di sini ya guys ya. Hungary debut statue in honor of Bitcoin creator Satoshi Nakamoto. Nah, bilangnya bahwa patungnya ini ditunjukkan di Budapest, Hungary, in front of a large passionate crowd, di depan banyak orang-orang yang suka banget sama Bitcoin. Kita bisa lihat di sini bahwa statue-nya terbuat dari bronze atau perunggu. Jadinya ada di Graphisoft Park. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat patungnya, kalian bisa ke sini Graphisoft Park, dan dibuat oleh Gergely Reka dan Tamas Gili itu. Ya. Ketika membuat patungnya tersebut, mereka mau membuat mantra capture maksudnya tuh di sini tuh bahasanya adalah mengesankan kalau orang tuh kita semua tuh adalah Satoshi sih. Karena selain anonimnya dia pun meskipun awalnya banyak orang gak suka, tapi dia membuat revolusi yang benar-benar orang itu tidak kepikiran ya dari segi finansial gitu loh guys. Gitu. What he said lah. Iya, jadi terus ya. Nah, jadinya guys nih,
Dan dibilang nih, gue suka nih kalau seandainya patung yang tidak yang faceless ini, yang nggak punya muka ini, plays into Elizabeth Warren punya komen Juli lalu guys, ngomong kalau seandainya Bitcoiner itu adalah shadowy faceless group of supercoders atau supercoder yang tidak memiliki muka presence secara online gitu loh guys. Karena itu tidak it does not matter gitu loh. Siapa Satoshi itu secara individu. Iya. And all that matters, yang terpenting itu adalah Satoshi membuat sebuah protokol yang terdesentralisasi yang bisa membuat orang boleh transfer a value secara real ya guys ya, Iya. tanpa ada permission dari siapa aja gitu, without permission from anyone gitu. Terus dibilang tanda kutip supercoder tanpa muka ini merubah dunia untuk menjadi yang terbaik dengan cara memberikan orang hope secara finansial dan kesempatan di mana sih cara ngomongnya? Financial hope and opportunity. Ngasih orang kesempatan sama harapan buat orang yang secara finansial tuh awalnya kurang mampu secara gitu. maupun secara wawasan lah, sebenarnya sih gitu. Iya. Tapi di sini Elizabeth Warren itu nggak ngerti kalau masih belum paham kalau orang yang berusaha melindungi identitasnya belum tentu berarti dia jahat gitu. Nah, tapi dia nggak paham sebenarnya. Nah, kayak gitu. Dan ini dia pun juga menggunakan patungnya itu menggunakan jaket hoodie yang logonya tuh bukan logo original yang dibuat Satoshi pada tahun 2008 ya. Nah, kalau kita ingin lihat logonya, contohnya tuh ada di artikel di sini. Jadi 2009 sorry. Nah, 2009 itu logo itu cuma tulisan BC aja ya. Itu aneh banget sih sebenarnya. Tidak ada esensi brandingnya. Terus pada 2010 baru direvisi mungkin sama tim developer yang membantu Satoshi Nakamoto, dan 2010 akhir itu BitBoy Crypto, salah satu crypto influencer di Amerika, itu nge-redesign lagunya dan menjadi logo yang paling diingat orang saat ini ya, kayak gitu. Iya guys. Iya, meskipun pertama ini dulu. Iya, setelah ini baru ganti lagi. Iya. Meskipun waktu April pernah direvolusi logonya, tapi kurang mengesankan ya. Jadi cuman B strip doang. Iya, bayangin aja ya logo instrumen keuangan terpenting didesain sama influencer konten gitu ya. Iya. Dan itu yang paling terkesan gitu loh. Iya. Dan sekarang orang masih mengingat model logo yang oranye ini ya guys ya. Mereka pergi. Dan menurut gua sebenarnya kalau kita lihat lagi dari beritanya, sebenarnya ini adalah tanda awal kripto tuh menjadi instrumen investasi yang mulai menjadi mainstream atau menjadi umum ya di kalangan masyarakat. Mungkin karena banyak faktor juga, karena kripto pun sekarang tidak hanya sebagai alat trading atau nilai simpan atau sekedar spekulasi. Kali ini setiap koin dan token kripto yang diciptakan setelah Bitcoin itu sudah memiliki fitur-fitur spesifik. Misalnya dari perbankan desentralisasi, misalnya kayak Aave, Venus, terus ada fitur NFT seperti Rarible untuk yang karya seni, dan ada juga fitur untuk NFT gaming seperti Illuvium, terus Binemon dan lain-lain. Dan dari sini tuh bisa menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pencatatan sejarah yang cukup besar ya, kalau sebuah negara meskipun kecil ya, Hungaria tuh kecil, tapi sudah mulai mengakui pencipta Bitcoin dan dibuatkan patungnya di dalam negaranya. Ini sangat gitu ya. Ini something sih menurut gua ya, karena kalau seandainya lu bayangin deh Mam, kayak ini semua dunia yang kita yang hidup ini
kan isinya kan sebenarnya banyak kripto kan udah mainstream bla bla bla. And itu semua dimulai karena ada ya satu orang atau enggak berapa grup gitu decide untuk membuat kapan nggak kita bikin aja digital medium transfer of value gitu. Iya. Sekarang jadi begini, menggunakan karena yang penting itu apa sih, tidak hanya Bitcoin-nya doang, tapi teknologi yang Bitcoin operated in gitu ya, itu blockchain. Nah, dan orang-orang banyak nih mikir wah ternyata blockchain tuh bisa banyak use-nya ya, jadinya makanya seperti yang lo bilang Mam, ada DeFi, ada NFT, dan sekian-sekian gitu. Makanya ini revolutionary banget sih menurut gua. Iya. Karena menurut gua begini juga, memang yang foundernya, pencetus utamanya adalah Satoshi Nakamoto, tapi tim-tim di bawahnya mereka tuh sebenarnya tim-tim di bawah Satoshi Nakamoto tuh masih ada identitasnya ketahuan sampai saat ini. Salah satunya ada Adam Back, Nick Szabo, kalau kalian tahu. Itu mereka benar-benar OG coding programmer coder yang membangun Bitcoin bisa sampai sekarang. Bahkan sekarang pun Bitcoin meskipun fungsi desentralisasinya itu tidak begitu ditekankan ya sekarang, karena banyak institusi investasi yang berlisensi legal itu udah mulai membeli Bitcoin gitu dan lain sebagainya. Tetapi tetap visi misi mereka untuk bersama. Dan ini kita bisa lihat video pertontonannya ya, kita mulai dari awal ya. Ini direkam oleh seseorang ya guys ya. Oke, ini aja Bung Feral. Pas. Nah, dari sini aja tuh kelihatan gitu ya guys ya. Kalau orang pun sudah mulai mengapresiasi secara besar-besaran gitu. Iya. Ya. Dan menurut gua meskipun tetap ada pro dan kontra sampai saat ini, karena mereka mulai dari El Salvador adopsi Bitcoin jadi mata uang negara dan lain-lain sebagainya. Tapi visi misi Bitcoin sendiri mulai tercapai. Bahkan sistem pembukuan bank saat ini itu sudah mulai ditinggalkan perlahan-lahan ya untuk di beberapa negara maju ya. Bahkan mereka lebih percaya block explorer-nya kripto gitu ya. Karena kenapa? Masih lanjut. Oke, ya. Kenapa? Nah, soalnya gue cuma mikir gitu loh, seperti yang lo ngomong Mam. Ya pembukuannya secara yang bank itu udah memulai ditinggalkan. Dan lebih pilih block explorer ya karena orang udah menangkap gitu loh, kayak esensi dari desentralisasi itu seperti yang seperti yang kita juga sering ngomongin Mam, bahwa desentralisasi itu adalah transparansi dua arah gitu kan. Karena kalau misalnya pembukuan bank itu karena dihandle-nya sebuah korporasi, entitas gitu kan, sebuah grup, takutnya ada yang namanya bias gitu. Makanya orang lebih suka sama ini block explorer gitu. Bahkan menurut gua karena adanya kripto pun model bisnis pun berubah ya, dari korporat privatisasi menjadi korporat komunitas. Contohnya banyak project kripto yang banyak, kalau Bitcoin maksimalis bakal bilang itu sentralisasi, ada leadernya cuma satu benar-benar terpimpin. Tapi di satu sisi mereka terbuka terhadap semua progres ya, semua kegiatannya, bahkan codingnya pun dipublikkan, ditaruh di GitHub. Terus sistem mekanismenya, terus reach out-nya pun sudah menggunakan Discord, Telegram dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah model bisnis yang baru juga karena cryptocurrency ini. Jadi shout out buat Satoshi Nakamoto yang gua nggak tahu lu masih hidup atau enggak. Thank you banget karena andalah saya pun jadi banyak kesempatan yang sama untuk bisa membuat konten ya, dari penghasilan dari kripto juga ya guys ya. Alright, itu aja. Make sure like, comment dan subscribe. Kalau misalnya ada yang
salah kata atau misalnya kalian mau kasih kita kritik dan saran, langsung juga komen di videonya di bawah. Dan jangan lupa follow juga Instagram kita @decentraboys, dan juga Twitter kita @decentraboys juga, buat nge-reach out kalau tanya-tanya seputar kripto, atau kalian mau lihat insight-insight di Instagram kita, insight trading maupun insider news, kalian bisa lihat di sana. Alright. Oke, nah jangan lupa follow ya guys ya. Nah, kita ngepost nih token-token nih. Terus ada seperti yang Imam bilang news dan berita-berita insider gitu. Dan ada misalnya kalau ada berita dadakan, kita naruh di IGTV atau IG Reels ya guys ya. Jadi make sure kalian pantau juga ya guys ya. Oke. Kita closing Decentra Boys. Signing out. Let's go.